Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Loh, kok kita ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Wah, kosong pempekku. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 9 menit lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada. Yalah Sobat Budaya, seperti cek pilih sounding di awal tadi, untuk jam 11 siangnya seperti biasa kita bakal ada program spesial kita, program unggulan obrolan UMKM edisi Loka kita, di mana kita bakal mengundang salah satu penggiat UMKM yang aktif di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan di hari Kamis yang sweet ini tentunya sudah hadir langsung di studio RRI Perempat, ada owner dari Jajanan Serbu Palembang. Sudah ada Mbak Putri Nur Febrianti, Sarjana Ekonomi, dan juga Mas Gibran. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, apa kabar Mbak Putri, Mas Gibran? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana nih tadi perjalanan dari rumah menempuh RRI? Ada kendala yang ditempuh kah kira-kira? Alhamdulillah nggak ada. Lancar luncur ya. Berarti nggak ada macet ya. Iya. Oke, ini kali pertama dialog seperti ini atau sudah pernah sebelumnya? Kali pertama. Oh, kali pertama. Apa sih istilahnya itu? First impression gitu ya. Wow, keren. Oke, kita sudah kehadiran Mbak Putri dan juga Mas Gibran, owner langsung dari Jajanan Serbu Palembang. Dan hari ini juga kita juga bakal membahas mengenai membangun brand ceria dan ramai, rahasia visual marketing ala Jajanan Serbu. Oke, tapi kita kenalan dulu dengan ownernya nih satu persatu biar makin akrab ya. Biar makin akrab. Kita ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri saat ini selain menjadi owner dari Jajanan Serbu Palembang, aktivitasnya apa aja nih Mbak? Ngonten? Iya. Oke, terus apa lagi? Oh, itu aja. Itu aja. Nah, kalau pilih boleh tahu juga untuk background pendidikannya gimana? Sarjana ekonomi. Oh, ekonomi ya. Oke, ekonomi berarti Pemasaran. Jadi relate lah ya Iya, dengan marketing, dengan promosi-promosi ya. Oke, kalau Mas Gibran gimana Mas Gibran? Selain menjadi owner dari Jajanan Serbu Palembang ini, sibuk apa nih aktivitasnya? Aktivitas kerja. Kerja juga. Ya, ada kerja juga. Oke, di salah satu perusahaan swasta. Betul. Di Kota Palembang Di juga. Kota Palembang. Oke, baik. Berarti ini sampingan ya. Iya, Sampingan mensupport Mensupport usaha istri ya. Iya, betul. Wih, mantap nih, saling bersinergi suami istri ya. Oke, baik. Kita ke tema kita hari ini, membangun brand ceria dan ramai, rahasia visual marketing ala Jajanan Serbu. Nah, ini kalau boleh tahu yang mempunyai ide pertama kali untuk membuat UMKM ini, Mbak Putri atau Mas Gibran? Putri. Oh, Mbak Putri. Iya. Oke, kenapa nih Mbak bisa kepikiran membuat usaha ini? Ini karena sebelumnya itu memang pejuang garis 2. Oke. Iya, jadi kan sebelumnya itu kerja. Mm-hmm. Terus kerja berhenti mau fokus ke promil, gak dapet nih. Jadi cari-cari kesibukan. Jadi buka usaha, pindah di depan sekolah. Oke, jadi banyak waktu luangnya ya. Jadi depan sekolah, yalah ciptain makanan-makanan, jajanan-jajanan SD gitu. Tapi itu jajanan SD tuh memang ngebuat ini loh kayak bernostalgia gitu ya. Tapi untuk umuran-umuran seperti kita seperti ini, jadi kayak kita kembali ke masa lalu gitu, ke masa lalu yang nggak ada beban, pokoknya ceria aja gitu bawaannya ya. Oke, oh jadi ini dengan banyaknya waktu yang tersedia dari Mbak Putri, akhirnya
mempunyai ide untuk membuka jajanan serbu ini. Ini gimana nih waktu membuka jajanan serbu ini? Mbak Putri melakukan kayak riset-riset dulu atau langsung terjun aja gitu? Langsung aja, karena memang background pengalamannya itu kami berdua itu juga sering buka-buka usaha gitu Mas. Oh, Iya. memang dari dulu. Dari dulu. Seneng jualan gitu ya? Iya benar. Ini tema jajanan SD karena bukanya dulu tuh di depan SD gitu. Oke, tapi sekarang gimana nih? Mindsetnya udah berubah nggak? Jadi ini sekarang udah bisa dinikmati semua umur kah? Iya. Oke, jadi Karena kan sekarang juga menunya udah banyak kan 70 menu. wow, luar Kalau dulu biasa. mau sekitar 20 menuan kalau dulu. 20 menu. Iya. Tapi masih ingat nggak Mbak Putri? Pertama kali produk yang diluncurkan itu apa tuh? Makanan apa yang pertama kali jadi best seller gitu? Jajanan-jajanan SD kayak aci-acian gitu yang Oh, belum ada aci. di Palembang Iya, iya, gitu. iya. Cak Cidok kan belum ada tuh, Cimin, Cimol gitu. Oh, itu dulu ya? Iya, terus Oke. es krim kayak es krim itu kita kombinasiin jadi yang lagi viral-viral nih. Kayak Cimin gitu ke Cimo apa? Cemil, Es cemil Es gitu. cemil. Iya, es kup Singapura. Oke. Roti bakar es krim kayak gitu, Mas. Jadi dia kayak beda dari yang lain gitu ya? Karena kan memang itulah yang paling digemari sama Iya. anak-anak sekarang yang berbeda daripada yang lain. Nah, kalau Pilih boleh tahu lagi, ini untuk usaha ini dimulainya dari tahun berapa nih? Mas Gibran aja deh, jawab deh, gantian. Kalau awal mula karena tinggal di depan SD itu sekitar tahun 2022 ya. 2022. 2022. 2023. 2023. Oh, 2023. Akhir, tengah, 2023. atau awal? Oh, akhir. Sekitar bulan 9. Sekitar bulan 9. Dan saat ini alhamdulillah masih eksistensi ya. Oke, masih tetap mempertahankan cita rasa. Berarti saat ini sudah ada 70-an menu. Wow, luar biasa tuh. Oke, tapi tetap yang paling best seller pasti ada satu ya. Iya. Yang mana tuh? Aci-acian, Mas. Oh, aci-acian. Tetap aci-acian pemenangnya ya. Oke, nah jadi untuk saat ini untuk stay memang betul-betul jualan stay-nya di mana nih? Kalau sekarang udah pindah. Udah pindah. Dulu di mana? Dulu di Pusri, Oh, dulu di Pusri. Sekarang? di Peru belakang pasar Prunasako. Oh, di belakang Perumnasako. Oh, berarti ujung ke sana ya? Oke. Itu gimana tuh di sana? Waktu perpindahan dari tempat lama ke tempat baru gimana perbedaan respon dari pelanggan? Alhamdulillah lebih tertarik. Lebih ramai di tempat baru? Alhamdulillah. Karena kan memang tempatnya lebih luas kan. Lebih luas, terus juga masyarakatnya lebih banyak gitu ya. Iya. Oke, dekat terminal juga kan? Iya. Tahu sendiri di situ kan memang tempat orang-orang berjibaku untuk melakukan aktivitas apapun di situ ya. Oke, jadi alhasil sekarang masih tetap eksistensi dengan usaha yang saat ini digeluti ya. Nah, jadi kalau untuk peran dari Mas Gibran sendiri sebagai suami mensupport sang istri tercinta gimana nih? Apa aja nih yang dibantu atau support sistemnya gimana nih untuk membantu Mbak Putri? Karena membantu istri kan dari otomatis dari belakang karena kan Dari belakang. ya dari belakang karena kan kerja jadi ya mungkin untuk desain-desain mungkin, Oh, atau, untuk tuh promosi online gitu ya? Oke. atau bantu-bantu sharing kadang kan istri juga kan kalau jualan kan sering cerita kan kasih semangat. Oke, jadi memang Mbak Putri saat ini fokus ke ini aja. Oh, mantap dong. Berarti kan kalau udah jadi owner kan kita yang mempunyai kendali mau buka kapan, mau tutup kapan, mau libur kapan. Ya pokoknya enak lah kalau sudah jadi owner. Walaupun usahanya ibaratnya masih merintis kan, tapi kan nanti juga akan berkembang kalau misalkan konsisten dengan apa yang kita jalani. Oke. Nah, jadi ini kalau untuk sistem produksi atau mungkin yang membuat langsung, ini Mbak Putri turun sendiri atau mungkin ada yang membantu? Kalau produksi itu Putri yang siapin, tapi ada juga yang bantu-bantu kayak lumpia kan pasti ada yang bantu-bantu gitu. Oke. Tapi kalau untuk bahan atau yang nyiapin itu tetap Putri. Tetap Mbak Putri ya. Oke, jadi memang ini makanan ini langsung tersentuh langsung dari tangan owner ini. Berarti udah nggak diraguin lagi nih dengan kualitasnya ya. Buat biar mempertahankan rasa gitu. Betul, soalnya kan ada juga nih yang bilang kalau misalkan beda tangan beda rasa, walaupun resepnya sama, tapi beda yang mengolah gitu ya. Oke, berarti dibantu juga sama siapa? Keluarga atau ada teman? yang kerja gitu. Oh, ada juga yang Iya, kerja. yang kerja. Wih, hebat dong, sudah bisa menciptakan lapangan kerja. Oke, ada beberapa orang biasa yang Ada bantu. 2 orang. Ada 2 orang.
Oke. Nah, ini kalau untuk jajanan serbu ini, kalau menurut Mbak Putri dan Mas Gibran, ini termasuk jajanan yang setiap hari digemari sama orang atau musiman aja nih? Kalau misalkan musiman yang paling ramainya kapan? Sebenarnya ini mungkin karena menunya banyak jadi orang nggak bosen, Mas. Iya, jadi tiap hari gitu ya. Jadi setiap hari kadang orangnya itu aja, orang-orang yang lain juga, terus semua kalangan juga dari anak-anak, sekolah, kuliah, kerja Oke. sampai ibu-ibu juga gitu. Karena kan banyak kan makanannya nasi, es, burger, Pokoknya aci-acian, banyak lah ya. banyak 70 menu kan. Oke, jadi kalau misalkan kita kan pilih kan nggak tahu nih bayangan tempatnya gimana. Jadi ini kayak kios atau gimana? Oh, ruko. Ruko. Jadi ada etalasenya ya. Iya. Wih, mantap Jadi dong. ruko 2 tingkat. Jadi kaminya tinggalnya di atas gitu. Oh, tinggal di atas. Memang tempat usaha sekaligus tempat tinggal ya. Iya, memang nyari kayak gitu. Wow, jadi bisa makan di sana juga gitu. Iya, bisa. Wih, mantap mantap. Oke, jadi ada juga makanan yang khas-khas Palembang juga yang dijual kayak pempek, ada juga. Ada juga, tapi kan mungkin agak kurang gitu. Agak Jadi kita kurang. nyetoknya jarang-jarang ada menu itu gitu. Iya, karena memang sudah terkenal dengan yang ini ya, dengan cemilan-cemilan yang cemilan-cemilan khas ini. Oke, wih luar biasa dong. Berarti bisa sekalian dilihat juga ya aktivitas keseharian dan juga langsung dengan usaha tadi ya. Karena memang tempat usaha sama tempat tinggalnya sama. Iya. Di daerah mana tadi? Belakang pasar. Pasar Sako. Jadi boleh silakan yang penasaran dengan rasa dari jajanan serbu ini bisa langsung melipir ke sana ya. Nanti Instagramnya juga ada ya. Ada. Instagramnya juga ada. Nanti boleh nanti di kepoin dulu dengan menu-menu pilihan yang banyak banget. Di sini kalau misalkan kita lihat dari flyer ada kayak mie instan juga ya. Mie instan yang langsung dimasak di plastiknya itu. Oh, itu seru loh makannya. Kita buatnya tuh mie instannya tuh yang mie instan kita jadul SD dulu, Iya Mas. iya tahu Yang tahu mie tahu. instan Iya iya. awalnya Iya, es itu iya, kan. yang titik-titik kura itu ya. Itu memang enak banget itu. Kan susah tuh nyarinya di Palembang. Susah, udah langka legend ya mie kayak gitu ya. Tapi masih ada loh, masih dapet aja gitu ya. Oke, jadi untuk saat ini memang berfokus ke UMKM ini ya, kalau Mbak Putri dan alhamdulillah disupport sistem langsung oleh sang suami tercinta. Ini bisa menjadi bisa menjadi inspirasi untuk pasangan-pasangan di luar sana gitu ya. Jadi yang mungkin memang ada keahlian atau mungkin punya potensi untuk berwirausaha. Jadi ini juga bisa menjadi contoh atau barometer dari teman-teman itu sendiri yang saat ini lagi monitor kita. Dan boleh juga nih untuk para pendengar yang mau bertanya langsung dengan owner dari Jajanan Serbu Palembang ini bisa langsung di telepon di 351656 atau bisa chatting langsung di WhatsApp di 0897 7884884. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara lagi nih Mbak, berbicara tentang usaha, tentunya di usaha ini pasti ada yang namanya fase pasang surut, pasti ada yang namanya sepi ramai. Nah, kalau dari Mbak Putri sama Mas Gibran sendiri, kira-kira selama menjalani usaha ini sudah hampir kurun waktu 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih, kira-kira tantangan terbesarnya apa nih Mbak Putri? Orang bosen. Orang bosan ya? Terus kompetitor juga. Kompetitor bermunculan. Jadi kita kalau pribadi Putri sama Gibran sih gini, cari inovasi-inovasi yang baru jadi orang tuh nggak bosen Oke. gitu. Terus tetap fokus ke promosi-promosi kayak ya kan kita kan sosial media banyak tuh, jadi fokusnya ke sosial media banyak tuh. Soalnya kan sekarang kan orang kan hobinya yang viral-viral. Kalau yang viral. Oke, dan saat ini juga orang kayaknya tertarik dengan kayak video-video gitu ya. Jadi kalau misalkan videonya menarik, videonya lucu, pasti akan dinotis dan orang juga pasti akan tertarik dengan apa yang kita jual. Beda halnya dengan kita promosi dengan kata-kata aja atau mungkin dari mulut ke mulut juga oke sebenarnya, tapi kayaknya untuk saat ini lebih relevannya ke konten-konten gitu ya, konten-konten makanan. Oke, nah jadi untuk saat ini aktif konten juga Mbak Putri. Jadi konten-konten seperti apa nih yang sering di-upload? Makanan. Makanan. Iya, makanan. Makanan, misalkan ini kayak how to make atau gimana nih? Makanan yang misalkan atau posting-posting aja gitu video gitu. Biasanya itu dipanggil sama kayak kafe-kafe gitu. Terus juga kita juga cari-cari makanan-makanan yang legend gitu.
Oke, jadi disiasati dengan hal tersebut ya, Iya. untuk mencari celah. Karena memang kalau misalkan kita lengah dengan era digital saat ini ya kita bakal tertinggal gitu ya. Tapi beruntungnya Mbak Putri dan juga Mas Gibran juga orangnya juga milenial juga kan. Jadi untuk segala sesuatu yang terkait dengan teknologi pasti akan mengikuti zaman, tentunya mengikuti alur. Oke, Mas Gibran, Mbak Putri, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita break Oke, dulu. Mas. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Sumatera Selatan. Di sini sudah aku siapin lagu dari Musimut dengan modal Hawo. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ma ini hari petino tahan jadi jando, uji dionyo idak galak hidup saro. Kalau nak berbini jangan niat nak coba-coba, carilah gawe jangan cuma modal hawa. Awak pemalas miskin pulau tapi banyak kena. Kalau ditanya cak sibuk nian lagi ada loka. Loka lamu telat ngijangi betino. Cetuk sano cetuk sini olah pecah ulo. Betinonyo juga udah nian dia kali. Yang lanangnya sudah jadi bakat alami. Nah ngomong apa dua-duanya lah sama jadi. Lanang nyola dapat kijang patah kaki. Belum setahun kawin rebot tiap hari. Kepala pening kabe duit betino nyolari. Akonyo habis lantak lanang tak tahu diri. 3 bulan minta cerai dan tahan lagi. 3 bulan jadi jadul lah kawin lagi. Awak pemalas miskin pulau tapi banyak rendah. Kalau ditanya cak sibuk nian lagi ada loka. Loka lama tulangi jangi betino. Cetuk sano cetuk sini oi lah mecah ulo. Betinonyo juga mudah nian dia kali. Yang lanangnya sudah jadi bakat alami. Nah ngomong apa dua-duanya lah sama jadi. Lanangnya lah dapat kijang patah kaki. Belum setahun kawin rebot tiap hari. Kepala pening kabe duit betino nyolari. Akonyo habis lantak lanang tak tahu diri.
makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih ditemani bersama Cek Billy tentunya. Dan juga masih bersama dengan kedua owner dari Jajanan Serbu Palembang. Ada Mbak Putri dan juga Mas Gibran. Kita sapa kembali. Bagaimana, masih aman ya? Masih aman terkendali. Oke. Nah, kita masih membahas juga tentang topik mengenai membangun brand ceria dan juga ramai, rahasia visual marketing ala Jajanan Serbu. Oke. Nah, tadi sudah banyak juga kita bahas mengenai brand ini, terus juga dari awal buka dan juga kayak perjalanan-perjalanannya juga yang ditempuh sudah kita dengarkan bersama, tadi sudah disampaikan sama Mbak Putri dan juga Mas Gibran. Nah, untuk saat ini mungkin kita mau tanya mengenai biasanya kan kalau misalkan produk yang ibaratnya digemari pasti yang jelas itu enak juga berasal dari mungkin bahan-bahan yang dipilih juga premium dan juga memang kualitasnya oke. Nah, kalau dari Mbak Putri dan Mas Gibran sendiri, teknik memilih bahan untuk membuat sebuah makanan di Jajanan Serbu Palembang ini gimana nih cara memilih bahannya? Bebas, siapa aja yang mau jawab? Karena biasa yang belanja kan Gibran, jadi biasanya kan Putri istri kasih list, oke. Nah, terus kasih cara pemilihan bahan. Nah, mungkin kalau untuk bahan-bahannya itu untuk kayak saus-sausan itu pilihnya saus yang bermerek. Oke, ada merek-merek tertentu ya. Merek tertentu yang betul-betul kualitasnya oke. Yang kualitas masih oke gitu. Kalau untuk bahan-bahan memang ini belinya di pasar tapi yang apa ya? Yang kemasan. Yang bukan kiloan gitu. Oke, jadi memang difikirkan juga ya. Jadi kualitas rasa dan kualitas bahan. Oke, jadi walaupun harganya terjangkau tapi kualitas dari bahannya sendiri ya tetap bisa diadu juga ya dengan merek-merek terkenal lainnya. Oke, nah jadi kalau untuk kualitas bahan dan juga apapun Insya Allah masih oke ya, masih oke dengan Jajanan Seribu ini juga tidak mengurangi kualitas bahan tadi. Oke. Nah, ada yang mau gabung sepertinya sama kita ya. Langsung aja kita terima di 351656. Ada siapa? Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Kasih Willy. Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana? Oh, sama Rian Sudirman. Oke. Cik Rian, ini kami sudah bersama dengan kedua owner langsung dari Jajanan Serbu Palembang. Ada yang mau ditanya kira-kira? Dari mana tempatnya, Mbak? Tempatnya di mana, Mbak? Di belakang Pasar Perumnasako, Mas. Oh, di Pasar Dari Perumnasako. jam berapa itu? Bukanya? Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke. 5 sore ya? Jam 9 pagi sampai 5 sore. Adanya apa aja, Mbak? Oh, produknya apa aja? Produknya banyak, ada 70 menu, mulai dari burger-burgeran, lumpia-lumpiahan, aci-acian, ada es juga, lengkap di sana. Di dalam pasar ya katanya? Di belakang pasar. Oh, belakang pasar. Di Pasar Perumnasako itu ya? Iya, benar. Nah, saya tuh kadang lewat situ, Mbak. Tapi apa namanya? Apa? Tidak ketemu atau gimana? Perumahan ya? Iya, dalam perumahan, Mas. Iya, dalam perumahan. Kalau di perumahan Sako itulah. Iya. Perumahan apa namanya biar detail? Tapi ada map. Ada maps-nya. Oh, ada mapsnya. Jajanan Serbu viral mapnya. Oh, iya.
Bisa cek Di map-nya. depan lapangan lumpur 4 Mas. Jadi nanti tanya aja lapangan lumpur 4. Lapangan lumpur 4 Iya ya? benar. Itu bisa makan di tempat juga kah? Iya bisa. Iya. Dari hari Sabtu Minggu ya? Kalau hari Minggu itu biasanya libur, tutup. Sabtu Minggu libur. Iya. Jadi hari Minggu aja Senin libur. sampai lewat Sabtu aja. bukanya Mas. Minggu aja yang libur, Minggu Sabtu aja. masih buka. Ya saya kadang lewat situ kan, saya kan kerjanya daerah Sudut Putih gitu mbak. Jadi kadang saya lewat situ juga. Namanya apa tanah lumpur 14? Jajanan serbu viral. Nah, alamatnya. Alamatnya. Lumpur apa tadi? Lumpur 4. Depan lapangan lumpur 4. Ah, Lapangan lumpur 4 ya? Iya, depan banyak kok yang lapangan tahu lumpur di 4. sana. Oke. Nanti saya coba ke sana ya mbak ya. Oke, Makasih, Mas. ditunggu. Makasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia memvalidasi alamat gitu di mana? Kirain tadi mau bertanya apa gitu. Oke, Cak Rian ditunggu kata Mbak Putri sama Mas Gibran ya. Jangan sampai nggak sampai datang. Oke, biar bisa merasakan bagaimana enaknya jajanan serbu Palembang ini. Oke, masih kita tunggukan di 351656 kalau misalkan masih ada yang mau bergabung, atau boleh juga di line WhatsApp di 0897 7884 884. Oke, kita kembali lagi ke tema kita. Pada kali ini mengenai membangun brand ceria dan juga ramai rahasia visual marketing ala jajanan serbu. Kalau tadi sudah kita bahas teknik dari pemilihan bahan dan juga hal-hal yang mendukung. Untuk selanjutnya mungkin Pilih mau tanya lagi untuk proses promosi kali ya, untuk tahap marketing atau promosi. Kira-kira ini masih bersolo karir atau mungkin sudah menggait beberapa food blogger atau selebgram yang ada di Kota Palembang untuk membantu mempromosikan, Mbak Iya, Putri? benar. Oh sudah. Iya. Oke, siapa aja tuh? Nggak apa-apa disebutin. Cerot, Si Erot, Kak Nia Mahpud, terus Pepajo Palembang, terus ada lagi yang lain. ada yang lainnya Jadi juga. jadi sebulan itu kita undang konten kreator itu minimal 2. Oke. Tapi minimal sisanya 2. juga ada juga yang mungkin karena kita banyak yang nge-review, jadi ada yang nge-review juga yang Oke, nge-review tanpa sendiri. diundang. Iya benar. Oke, nggak apa-apa, itu juga membantu kan? Iya, benar. Oke, jadi saling support berarti dia dapat viewers, kalian juga dapat exposure dari mereka. Oke, jadi gimana nih setelah dibantu sama blogger atau selebgram tadi, kira-kira ada peningkatankah dalam sesi omset? Sekitar Ada ya? 3 kali lipat Mas ya. Oh, 3 kali lipat, wih luar biasa dong. Oke, jadi kita misalkan kita berbicara soal omset nih tanpa menyebut nominal angka rupiah. Nah, kira-kira ini bisa tembus berapa pack kira-kira sehari yang paling banyak Pak Putri atas Gibran? Karena kita jajanannya banyak ya, mungkin Itemnya gitu berapa gitu, berapa ratus gitu sehari? Per minggu lah bisa gitu. Oh, per minggu. Oh, jadi akumulasinya per minggu. Per minggu boleh? untuk jumlah banyaknya. Terjual gitu. Di atas 1.000 ya. 1.000. Lebih. 1.000 lebih. Nah, Wih, luar biasa. soalnya puncak-puncaknya Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Itu omsetnya Jumat Sabtu 2 kali lipat. 2 kali terus, lipat, ya. oke. Terutama di Sabtu. Sebenarnya banyak sih yang minta buka hari Minggu. Kita lagi cari karyawan lagi juga Iya. untuk buka hari Minggu kan Mas Iya, ya. kan orang lagi butuh istirahat Iya tuh. benar. Kadang tuh dikokin, "Mbak, buka Mbak, udah dari jauh kan Mbak di sini." Sampai atas gitu. Soalnya kan jajan banyak bukan dari daerah sana, jadi kan jajan itu dari Tayu, kan 10, kan 14, ada yang dari Indralaya. Indralaya juga. Oke, berarti memang ini sudah terkenal berarti ya. Udah segala juru sekota Palembang berarti sudah tahu. Oke, jadi pengaruh Instagram, pengaruh eksistensi di sosial media ini memang sangat kuat ya. Sangat kuat. Mereka bukan hanya datang dari Kota Palembang, bukan hanya daerah setempat, tapi dari beberapa penjuru di kecamatan kota yang ada di Kota Palembang itu sendiri. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sudah buka terus dari Senin sampai Sabtu, berarti minggunya istirahat. Istirahat, dan walaupun masih dikejar buka juga sama konsumen. Tapi rencana memang mulai bulan depan itu mau Mau buka buka juga. istirahat. Oke. Jadi untuk saat ini karyawan yang stay di Lepuk ada berapa orang? Ada 2. 2 orang. Oke. 2 orang berarti akan nambah lagi, atau mereka lagi yang akan di Lihat kondisi. lihat kondisi. Soalnya kan mereka liburnya seminggu 2 kali. Jadi buat mereka tuh nggak capek gitu. Jadi seminggu 2 kali liburnya. Oke, kerjanya dari jam 8 Dari jam 9 sampai jam 9 sampai jam 6 biasanya. jam 6. Oke. Nah, kalau misalkan waktu yang paling banyak dikunjungi sama konsumen itu jam berapa? Di atas jam 2. Di atas jam 2. Oh, jam absen istirahat ya. Di atas jam 2 itu sore itu pasti rame depan. Rame banget nih. Banget. Sampai pokoknya kalau udah di atas jam 2 atau jam 1 itu pasti kan nggak bisa duduk lagi itu. Tapi seru loh kalau di Instagram tadi. Berputar. Kayak antusias itu orang sampai nungguin ngantri gitu ya. Sebenarnya kalau di heboh lagi itu mungkin kalau di sini banyak yang udah dewasa gitu ya. Kalau di pusri dulu anak-anak istri yang jadi kayak gitu. Iya. Kalau di sini enggak. Kalau ini kan bangsa yang sudah sedikit beda, orang-orang dewasa juga sudah ikut ya. Oke, jadi ini nggak ada istilah kayak gengsi malu lagi, walaupun dewasa tetap jajanin serbu. Nenek-nenek pun Nenek nanti. juga. Karena kenapa? Orang tuh mungkin oke lah kalau makanannya, tapi kayak mengenai umurnya itu yang sangat berharga bagi mereka mungkin ya. Oke, baik. Nah, jadi usaha ini memang ditekuni berdua ya, usaha ini. Nah, jadi kalau untuk Mas Gibran sendiri membagi waktunya antara kerja dengan membantu sang istri tercinta di mana cara bagi waktunya? Kalau pagi kan kerja sampai sore, jadi mungkin pulang kerja itu waktu untuk ngobrol sama istri, bantu kalau misalkan memang
sharing apa keperluannya, apa ya, ide baru gimana depannya. Oke, jadi tempat berkeluh kesah lah ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang ibaratnya perlu diceritakan. Oke lah. Jadi kalau mengenai hal tersebut, tentunya Mbak Putri dan Mas Gibran kita sudah paham ya kalau dunia perdagangan ini atau mungkin perbisnisan ini ya tidak selamanya mulus, tidak selamanya orang akan senang sama kita. Pasti ada segala sesuatunya yang mungkin bisa menjadi penghambat dan itu yang akan menjadi motivasi kita dan juga kayak memacu kita lebih semangat lagi. Oke, pernah dapat komplain kah kira-kira selama berbisnis ini dari konsumen? Pernah? Lama. Oh lama, komplainnya lama. Sering komplain lama juga terlalu sering sih. Iya, Itu kalau yang jaganya satu orang. Kemarin dulu komplainnya lama. Oke, itu berarti bukan komplain yang terlalu ini ya, ibaratnya mengenai waktu saja, bukan komplain masalah kualitas. Karena kan kita masaknya di tempat mas, jadi orang beli itu tuh memang masih panas banget. Jadi, benar. benar. Jadi makanya jadi nunggu kan. Soalnya kita nggak berani kalau goreng dulu atau bikin dulu gitu, baru dijual kan beda rasanya. Iya, mungkin itu yang menjadi daya tarik sendiri kan, karena memang makanan yang dibeli dalam keadaan panas, dalam keadaan hangat itu kan juga menjadi ini juga loh kayak mereka tuh pengen balik lagi di situ karena makanannya disajikan dalam keadaan hangat gitu. Oke, bisa menjadi strategi juga. Dan itu kalau misalkan memang betul-betul pelanggan setia, yang pasti mereka akan paham. Bagus, ini menjadi salah satu treatment dari Mbak Putri dan juga Mas Gibran untuk ekonomi itu balik lagi karena memang menyajikan sesuatu makanan dari dalam keadaan hangat. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini ada Mbak Putri dan Mas Gibran ada rencana lagi kira-kira untuk menambah menu baru nanti barang lagi? Ada lagi kalau dekat. Ya, nyarinya tuh yang belum ada di Palembang tapi lagi viral di luar gitu. Oke, jadi kita start ya. Oke, lanjut kita terima lagi ya. 35166 ada siapa? Halo, selamat siang. Oh, cek tadi. Gimana? Apa bahan itu ada nggak dari luar kota Palembang gitu Mbak ya? Gimana? Bahannya itu terdapatnya itu di luar kota atau di dalam kota aja? Oh, bahannya beli mana? Di dalam Itu kota? Mbak, ini Mbak jenis makanannya ada apa aja Mbak? Yang minumannya Mbak? Oh, banyak ya? Oke, disebutin aja beberapa. Oke, terus apa lagi? Ya, itu aja makanannya jenisnya apa aja, minumannya apa? Oke. Ya, makasih Mas. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelian bahannya di mana? Apakah di Kota Palembang atau dari luar? Sama sebutin beberapa itemnya. Nah, boleh Mbak Putri. Kalau pemilihan bahan itu ada yang di Palembang dan ada juga di luar Palembang karena berhubung kita juga kan jualannya juga kan makanan yang kebanyakan makanan yang belum ada di Palembang. Jadi kita ambilnya di luar Palembang, di online gitu Mas. Untuk makanan-makanannya itu banyak sih, ada lumpia-lumpiaan kayak lumpia umum, picok, burgernya macam-macam, ada roti bakar, ada cuanki yang harganya 5.000, sup hitam yang harganya 5.000, es krimnya dari 5.000, ada Popeye Sultan juga gitu. Kalau Popeye Sultan itu yang ada es krimnya di atasnya sama topping-topping, ada es susu kokokan, terus ada lagi milidi, terus ada mie jadul gitu, ada spaghetti, ada Indomie Bangladesh. Wah, banyak pokoknya carian ya. Ada 70 menu. Jadi kalau carian langsung ke sana mungkin kebingungan beli apa. Sudah bohong kalau ya. Atau cek aja di IG kita, banyak komennya di sana. Ada 70 menu kita. 70 menu. Jadi di situ juga bisa kalian dilihat kan. Dilihat makanannya jenis ini, oh begini bentuknya. Oke. Itu carian ya. Oke, itu kata Mbak Putri sama Mas Gibran sampai enggak datang. Oke, baik. Nah, kita ke ini lagi deh, ke Mas Gibran lagi ya. Berarti untuk saat ini memang support sistemnya membantu sang istri tercinta di usaha ini ya. Walaupun memang ada aktivitas di luar, prioritas di luar bekerja untuk saat ini. Nah, tadi sudah kita singgung juga. Jadi kalau misalkan mau menambah menu baru atau mau menambah kegiatan apapun, berarti sharingnya ke Mas Gibran dulu. Mas Gibran dulu. Jadi gimana nih solusi Mas Gibran kalau misalkan memberikan solusi terhadap Mbak Putri kalau misalnya nih ada sesuatu yang perlu diceritakan? Kalau misalkan kita mau nambah, misalkan lagi sepi, kadang kan pasang surung pasti ada. Makanya kita harus nambah es, kayak kemarin kita es-esan yang 10.000 itu baru misalnya. Jadi apa mau nambah menu apa, makanya keluarlah es matcha, kopi latte, ada americano juga. Terus apa ya, cara buatnya atau rasanya coba dicicipin dulu jadi ini di tempat apa ya, uji coba. Oh iya, review jujur dari suami ya, karena nggak mungkin bohong. Karena kalau misalkan sudah oke, sudah enak baru official diluncurkan. Oke, jadi kalau Mbak Putri tadi mau meluncurkan produk terbaru, apa nih Mbak tadi lupa tadi? Masih rahasia sih. Oh, masih rahasia ya. Spill ini kayak makanan luar negeri gitu ya? Lagi viral biasanya kita tuh ambil menu-menu yang makanan yang di Bandung gitu. Lagi. Kalau lagi di Pulau Jawa lagi viral kita ada tuh. Di Pulau Jawa tuh itu ada ya. Kan sering lewat di FYP di TikTok ya. Kayak ini mereka kayak nggak biasa gitu, nggak biasa. Oh, jadi kiblatnya dari situ. Avocado, kan dari situ juga. Terus kita ubah juga kayak jangan disamain banget kan. Jadi kita ada variasi-variasi kita dengan tambahan itu. Mama di rumah sih. Oh, memang ngerti nanti ya. Nama atau apa tambahannya apa, yang pasti yang nggak ada di sini kita harus masukin di sini kayak gitu. Kan ini lagi viral nih macam-macam. Jadi kita tambah lagi ini lagi agak turun nih kemarin. Jadi kita bagi menu-menu yang terbaru itu yang harganya mungkin kemarin harganya mulai dari 5.000, 8.000. Sekarang sih ada tambahan menu yang beberapa menu ada sekitar 10 menu minuman yang harganya mulai dari 10.000-an gitu. Kan lagi banyak tuh minuman es matcha, kopi-kopian gitu. Kita buat inovasi yang tambah es krim atasnya. Ditambah topping ya. Jadi es krim atasnya itu. Oke, jadi bisa menjadi kreatif baru juga ya. Oke, nah baik. Sekian lama kita ngobrol-ngobrol tadi, mungkin Pilih bisa nangkap juga kalau Mbak Putri ini memang se-happy itu ya untuk usaha ini. Oke, jadi kalau kita tahu lagi Mbak Putri ini kira-kira ini usahanya akan terus dikembangkan atau mungkin ada goal sendiri yang lain atau mungkin pengen usaha lain juga? Ini lagi fokus ke sini, tapi memang ada rencana buka usaha yang lain juga. Kalau ini sudah bisa jalan sendiri sih kita bisa buka usaha yang lain gitu. Oke, berarti lebih totalnya ke sini dulu ya, ke sini dulu. Tapi senang loh kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu dengan kita kayak merasa happy dan juga menganggap pekerjaan itu sebagai hobi gitu ya. Sebagai hobi kan kalau hobi kan tahu sendiri, kita walaupun nggak dibayar kita senang kan. Nah, apalagi kalau misalkan hobinya dibayar, nah senang lagi. Oke, nah kita ke pendapat lagi nih, pendapat dari Mbak Putri dan Mas Gibran sendiri. Ya kira untuk masyarakat di luar sana para pendengar kita kan mereka mungkin juga punya potensi untuk berwirausaha tapi mungkin masih bingung dengan hal-hal yang mungkin bercamuk di pikiran mereka kayak misalkan mau membuka usaha apa, terus juga nanti jalannya gimana. Kira-kira kalau dari tips yang bisa dibagi dari Mbak Putri sendiri kalau misalkan para pemula yang mau membuka UMKM. Kalau kita sih harus fokus gitu ya, terus harus berani untuk ada resiko, karena kan harus siap dulu sebelum ambil usaha itu tuh, gak usah harus siap dulu. Kira-kira kalau kita kan namanya jualan kan pasti ada pasang turunnya. Kalau lagi turun tuh kita jangan sampai down gitu, kita harus persiapkan diri dulu nih. Kedua juga kita harus tahu apa yang mau kita jual dari segi harga makanan atau ya satu.
Terus promosi jangan lupa. Promosi jangan lupa. Oke, jadi memang kita harus kenal betul produk yang kita jual Benar. ya. Terus juga harus tahu target kita siapa. Percaya diri juga. Percaya diri, terus juga pemilihan tempat ya itu juga sangat mempengaruhi. Terus juga kan ada yang bilang nih, kalau misalkan sebulan 2 bulan 3 bulan jangan harap balik modal dulu gitu kan. Jadi jalannya aja dulu kan. Nah, kalau misalkan dari bulan keempat, bulan 10 bulan 16 kita mencari benefit keuntungan tadi. Berarti untuk tahap bulan pertama sampai bulan 3 kita perkenalan dulu, dan kita kenal orang. Baru kan baru kita cari kuli-kuli kerjanya gitu. Setuju ya? Oke, nah kita harapan nih, harapan dan Mbak Putri dan juga Mas Gibran untuk usaha yang saat ini dijalani, harapannya ke depan seperti apa? Dari Mas Gibran ya? Rencananya memang untuk di Dinas Perhubungan bisa lebih besar, lebih apa ya, lebih kenal orang dan tempatnya kalau bisa lebih di tengah kota lagi. Oke, di tengah kota lagi ya. Berarti untuk nambah cabang baru gitu. Amin ya Allah, amin. Kalau dari Mbak Putri gimana? Harapannya selalu dicintai sama customer. Harus diingat juga rasa harga. Pokoknya tuh tetap berharap kalau customer itu tetap pilih kita untuk jajan. Oke, jadi kalau misalkan ingat jajan serbu, ingat kalian berdua gitu ya. Ingat jajan serbu. Ingat jajan serbu gitu. Jadi mindset yang harus betul-betul ditanamkan untuk para pelanggan. Oke, baik, luar biasa. Mbak Putri dan juga Mbak Gibran, terima kasih. Hari ini luar biasa sekali, sangat inspiratif sekali obrolan kita. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali lagi ke RRI Perempat Palembang dengan versi yang berbeda, dengan lebih sukses lagi, dengan cabang-cabang baru lagi pokoknya ya. Pokoknya kami akan terus memberikan wadah kalau misalkan mau dialog lagi, mau talk show lagi, boleh baru sharing-sharing lagi terkait apapun di bidang UMKM ini. Pokoknya kami tunggu kedatangannya berikutnya. Amin ya. Terima kasih Mbak Putri dan juga Mas Gibran. Kita akhiri dulu kebersamaan kita di obrolan UMKM untuk edisi kali ini. Saya Pilih Makomi bersama kedua narasumber saya yang hebat. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua bujang gadis semata, Beli jamu di rumah Bir ini. Ada apa maksud kakang ke sini? Balik ke rumah kena marah bapang marah sena nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang nang ajak ading berkenalan. Padu ini, laju itu, ngkon. Laju. Gadis alap lagi anggun, alap dia sealap bulan purnama, bidang bujang berkebut nan cakap, lo bunga mawar di ayapi kumbang. Lah keruan tangguh katang bujang Wah, akhirnya pas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri ternyata lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.